Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi mengenai aplikasi Syariah dalam perbankan syariah dan keuangan kontemporer. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melan Safitri, kelas 4B Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mata kuliah Usul Fikih Ekonomi dan Keuangan. Dosen pengampu Fitri Faizah MH. Baik, langsung saja dalam materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi Syariah dalam perbankan dan keuangan kontemporer syariah. Nah, baik, penerapannya kali ini Syariah dalam penerapannya di sini yaitu pada bank muamalah. Pertama-tama kita mengetahui bahwa perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat gitu, dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Terus berpedoman kepada tujuan dari Syariah ini untuk mencapai kemaslahatan dalam bermuamalah. Banyak pihak yang menerapkan kaidah Syariah. Dalam penerapan kaidah Syariah tersebut, terutama itu dalam lembaga keuangan syariah. Nah, di antaranya hal ini dapat dilihat pada akad murabahah yang terjadi di perbankan syariah muamalah. Nah, dalam akad murabahahnya mereka menerapkan fatwa DSN yang telah diatur dalam peraturan akad murabahah gitu. Dalam fatwa DSN ini, fatwa yang diatur itu pada nomor 4 DSN MUI itu yang keempat tahun 2000, itu nomor penerapan dalam peraturan akad murabahah dari DSN MUI. Nah, yang membolehkan pihak bank meminta perjanjian wajib beli, jaminan atau uang muka terhadap nasabah gitu, yang memerlukan pembiayaan. Hal ini pihak bank syariah tidak lain hanya untuk menjaga transaksi yang mereka lakukan dalam keadaan aman. Terus nyaman, tidak menimbulkan hal mudarat atau negatif dalam lembaga keuangan syariah tersebut itu tadi. Nah, itu penerapan aplikasi Syariah dalam perbankan dan keuangan syariah kontemporer. Terus di sini saya akan menjelaskan satu studi kasus kontemporer, di mana di dalamnya erat kaitannya dengan usul fikih. Di sini saya mengambil studi kasus yang berjudul metodologi dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam itu. Di dalam kasus ini, usul fikih sebuah disiplin ilmu dengan keluasan cakupannya
harus dijadikan metodologi dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Terus usul fikih yang dipelopori Al-Imam, Al-Kabir, Asy-Syafi'i dengan kitab fenomenalnya Ar-Risalah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka menjawab permasalahan kehidupan gitu, termasuk permasalahan dalam ekonomi. Nah, di mana sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik karena ia dibangun di atas dalil-dalil syara, sedangkan dalil-dalil syara yang layak dijadikan hujah yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan sahabat, dan qiyas syar'i. Nah, semua ini merupakan dalil dari dalil-dalil syara tersebut. Semua problematika kontemporer akan terpecahkan, termasuk dalam permasalahan muamalah kontemporer di Indonesia. Nah, dalam konteks ini maka pentingnya peranan usul fikih sebagai metodologi pengembangan sistem ekonomi Islam. Maka dari itu usul fikih merupakan sebuah ilmu yang diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi, melainkan pada sistem ekonomi, karena sistem atau peraturan membutuhkan perangkat dasar pijakan yang berdasarkan wahyu. Nah, disinilah peran usul fikih sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab permasalahan problematika di seluruh Indonesia, yaitu terhadap problematika ekonomi kontemporer. Nah, di dalam problematika ekonomi kontemporer ini terdiri tiga asas perekonomian dalam sistem Islam yang menjadi objek pengembangan usul fikih. Nah, yaitu yang pertama kepemilikan yang mencakup kepemilikan individu, umum dan negara. Nah, yang kedua yaitu tentang pengelolaan harta yang meliputi hukum-hukum baitul mal atau pengelolaan kepemilikan negara, dan muamalah atau untuk pengelolaan kepemilikan individu. Itu terus yang ketiga tentang distribusi, bahwa Islam melarang ihtikar atau menimbun barang kepemilikan individu. Yang ketiga tentang distribusi. Bahwa Islam melarang ihtikar atau menimbun barang komoditas, serta melarang menimbun emas atau hanzul mal, menimbun emas atau hanzul mal. Nah, di dalam konteks ini, dalam konteks distribusi inilah yang menjadi salah satu kekhasan sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya, yakni distribusi tidak didasarkan kepada landasan lain kecuali distribusi itu sudah ditentukan oleh dalil syariah.
seperti harta zakat, distribusi bagian harta waris, dan sejenisnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai syariah dan aplikasinya pada perbankan dan keuangan syariah kontemporer. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata pada saat saya mengatakan sesuatu di dalam materi ini, ataupun ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan, atau pengucapan saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Kurang lebihnya cukup sekian pemaparan pembahasan mengenai materi syariah ini. Saya Melan Sapitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.